Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas atau mereview buku Basic Pharmacology and Drug Notes. Oke, kita langsung saja lihat ini kata pengantar. Ini dibuat di Makassar ya teman-teman. Jadi semua buku medical mini notes ini semuanya dibuat di Makassar. Dan sedikit info yang aslinya buku ini dia berjilid spiral gini ya, ada spiralnya seperti ini, jadi bukan seperti buku biasanya. Itu ciri khas dari medical mini notes. Jadi kalau teman-teman dapat di luaran sana ada yang jual tidak spiral begini, berarti itu buku palsu ya. Oke, kita lanjut. Ada di sini petunjuk membaca tabel. Ini seperti ini. Jadi kalau mau baca tabel, misalkan seperti kita lihat kayak begini. Nah, di sini ada keterangannya ya. Nanti teman tinggal baca. Daftar singkatannya ada. Nanti daftar isinya digolongkan sesuai obatnya bekerja di mana. Misalkan saluran cerna, kardio, saluran napas, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Prinsip dasar farmakologi. Jadi ada teori-teorinya juga, farmakokinetik, farmakodinamis juga pasti ada. Ini bukunya bergambar dan berwarna ya. Farmakodinamik, formulasi juga ada, cara pembuatan obat, interaksi juga ada ya. Ini teori-teori dasar semua. Bentuk sediaan juga obat juga ada, nama obat, pengelompokan obat ada juga, hubungan obat pada kehamilan dan laktasi atau menyusui juga ada keterangannya A, B, C, D, X. Ini untuk yang menyusui yang ini untuk menyusui. Ini yang digunakan hati-hati, berarti harus atas persetujuan dokter. Sedangkan ini yang kontraindikasi atau tidak boleh digunakan pada masa menyusui. Ini tidak mempengaruhi ASI, artinya nanti anaknya tidak apa-apa kalau minum obat itu, tidak berpengaruh ke anaknya. Ini ya, semua bergambar dan berwarna obat yang digunakan pada saluran cerna. Jadi buku ini memang rangkuman ya. Jadi setiap masuk ke penggolongan obat, dia akan ada pembahasannya dulu di awal kayak begini. Ada mekanismenya, yang penting-penting apa. Jadi sebelum masuk dia seperti itu dibahas dulu, baru dia dibahas per obatnya, indikasi, kontraindikasi, perhatian, efek samping, interaksi obat, dosis, dan sediaannya. Ada kategori kehamilannya juga. Jadi kayak begitu semua ya. Masuk di penggolongan ada obat-obatnya dan ada penjelasannya juga di awal. Jadi tidak seperti ISO kan langsung obatnya apa, indikasi segala macamnya, tapi tidak ada penjelasan mekanismenya di awal kayak begini. Ini obat biar ada penjelasannya juga, mekanismenya. Apalagi ya, ini sama saja semua. Jadi ada juga seperti ini seperti diagram, jadi lebih mudah untuk dihafalkan. Misalkan obat hipertensi, diuretik apa saja obatnya, ini semua ada semua. CCB semua ada, jadi gampang untuk teman-teman hafalkan, jadi tidak perlu dirangkum sendiri. Ini sudah ada rangkumannya untuk farmakologi. Ini juga ya, seperti saya bilang tadi, setiap masuk ke penggolongan pasti ada mekanismenya dulu, ada penjelasannya, baru masuk ke obatnya. Kita lanjut ya, ada kayak begini diagramnya. Bagus kan? Apalagi yang penting, jadi semua begitu ya, ada indikasi, kontraindikasi, dan info lagi. Obat-obat yang di sini adalah obat-obat yang memang selalu dipakai, ada di
formularium. Oke, jadi obat-obat di formularium kan yang sekiranya paling sering ada di rumah sakit, puskesmas, apotek juga, karena itu yang selalu dipakai, sering dipakai. Ini ada penggolongannya ya. Semua sebelum masuk ke obat-obatnya dia ada dikelompokkan dulu. Ini kayak begini juga, semua tadi itu ada contoh-contoh mereknya kayak begini. Bahkan ada yang kombinasi yang tidak hanya satu obat di dalam merek tersebut, tapi kayak begini kombinasi obatnya. Anti asma dibagi dua, ada juga di sini. Jadi enak sekali belajar dari buku ini karena sudah dirangkum semua. Anti epilepsi, prinsip terapinya bagaimana. Jadi bukan cuma obatnya ya. Jangan sampai teman-teman berpikir sama saja dengan ISO atau minus, tidak ya. Ini rangkumannya. Ringkasan dosis obat anti epilepsi juga di sini. Tuh ada dosis-dosisnya, semua terangkum waktu tercapai. Onset dan durasinya ada juga ya. Apalagi kita lihat, kita cepat saja. Ini seperti ini, ada semua. Gunakan saluran digunakan pada sistem endokrin. Tuh. Ada semua ya, obat-obatnya. Teman-teman enak kalau belajar di sini. Antibiotik ada pembahasannya juga panjangnya. Perbedaan bakteriostatik dan bakterisidal juga ada. Nah, ini ada golongan-golongan antibiotik. Nah, ini pasti disuruh hafal nanti kalau teman-teman kuliah, disuruh hafal ini. Ini teman-teman enak hafal dari sini. Ini penggolongan besarnya. Ini setelah masuk berdasarkan dia bekerja di mana, misalkan dinding sel ya, ada juga bagiannya kayak begini, penisilin apa saja obatnya. Nah, mantap. Apa lagi ya, ini antibiotik banyak sekali. Nah, antivirus juga ada ya, pembagian antivirus juga ada ya, dibagi dua. Nah, lengkap. Anti helmintik, anti malaria, tuh dengan dosis terapinya juga ada. Anti fungi, anti jamur, analgetik, anti nyeri, tuh AINS juga ada. COX 2, COX 1, non selektif ada juga. Obat yang digunakan pada sistem muskuloskeletal, gout untuk jangka panjang juga ada. Kortikosteroid, tentang kortikosteroid juga ada ya. Tuh, jadi dibahas dulu baru masuk ke obat-obat yang sering digunakan. Antihistamin dibagi dua, tuh ada juga contoh obatnya, dosisnya, masa kerjanya berapa lama, ada juga. Oke, bagus. Apa lagi ya, obat-obat topikal juga ada, telinga, hidung, tenggorokan, kulit, bahan aktifnya, kortikosteroid topikal juga ada, anestesi juga ada. Lengkap semua obat ada di sini ya. Ada dulu ya. Vitamin, mineral, obat anti anemia juga ada. Apa ini? Angka kecukupan vitamin yang dianjurkan untuk orang Indonesia. Jadi
Jadi untuk teman-teman ahli gizi juga bahkan bisa pakai buku ini karena ada ininya, gizi-gizi yang dibutuhkan untuk per hari berapa, cairan dan elektrolit anti kanker. Nah ini juga bagus nih, vaksin dan produk imunologi lainnya. Ya, catatan. Nah ini juga kayak buku kaidah. Untuk imunisasi, jadwal imunisasi dewasa. Ini juga ada vaksin-vaksin yang lain, banyak vaksin juga. Daftar vaksin di Indonesia. Sudah mau habis. Nah ini paling penting juga, obat-obat emergensi. Jadi semua ada di sini, antidotum ya, tata laksananya juga ada. Jadi bukan cuma dikasih tahu oh ini antidotumnya ini, tapi ada juga gejalanya, caranya kasih bagaimana. Oke. Algoritma pelaksanaan reaksi anafilaktik. Wah ini juga penting ini untuk yang di UGD. Lengkap. Ada untuk RJP, intravena, oksigen, potongan emergensi lagi, algoritma hipnotik, shock dan edema paru akut. Ada juga perhitungannya. Ini campur-campurannya. Kan ini penulisan resep lagi, jadi untuk dokter juga bisa ini digunakan. Banyak juga dokter yang beli buku ini. Singkatan-singkatan juga di sini kan, banyak singkatan-singkatan dalam resep. Ini indeksnya, jadi teman-teman kalau cari obat tinggal lihat indeksnya lebih cepat. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan tentang buku ini atau mau direviewkan buku-buku lain, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, tanya obat, tanya apoteker gratis.